Gorok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Gorok kalian itu semua sini. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, beberapa jam yang lalu saya mendapat sebuah berita yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan sekali, Bapak Ibu. Yang mana ketika saudara-saudara kita umat Kristen, mereka sedang beribadah di sebuah tempat, lalu mereka didatangi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, lalu mereka dipaksa untuk membubarkan diri, diancam, bahkan mereka mau digorok, Bapak Ibu, oleh orang-orang yang mendatangi mereka tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, seperti apa cuplikan videonya, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kita konfirmasi dulu. Nah, kami mau mengadakan ini. Gitu. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena memang ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau Umay Hakim sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan itu gorok nanti. Gorok nanti banyak jangan kau letak. Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Gorok kau nanti. Gorok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Gorok kalian itu semua sini. Sabar, abang. Ini. Saya kerahkan masa nanti semua panuran ini kau. Panggil masa panuran ini mampus kalian semua. Kau. Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tadi kita telah melihat cuplikan videonya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kejadian ini sangat mengerikan sekali, sangat menakutkan dan sangat memalukan sekali, Bapak Ibu. Tadi kita lihat bahwa mereka datang dengan melakukan pengancaman. Mereka memaksa saudara kita untuk tidak lagi beribadah di situ. Dan kalau tidak, mereka akan bertindak. Ya, mereka mengancam. Tadi kita bisa melihat bahwa mereka membawa alat-alat yang diduga itu sajam berupa golok, dan melakukan pengancaman, Bapak Ibu, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang bernada pengancaman. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa sejauh ini saya mendengar bahwa tidak ada terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya berbagi satu firman Tuhan kepada kita yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari buka Alkitab kita, mari kita baca bersama-sama. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela atau dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau terjadi hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita, saya mau katakan jangan bersedih, jangan menangis, tetapi berdoalah kepada Tuhan. Berbahagialah, karena ini adalah penderitaan kita, bahwa setiap orang
Yang mau mengikut Tuhan itu harus memikul salibnya, harus menderita Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus katakan tadi ketika dia berkhotbah di atas bukit kepada orang banyak pada saat itu, dia mengatakan kalau kalian mau ikut saya, ya, kalian harus sudah siap dengan kondisi-kondisi tertentu, ya. Kalau kalian diperhadapkan sesuatu hal yang mungkin diri kalian akan tersiksa, dianiaya, maka berbahagialah kalian, ya, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan surga. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 ini dia katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita harus bangga punya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata, Anda harus berbahagia kalau kamu dicela, dicaci maki, dianiaya karena namaku, karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Karena dia telah menjanjikan kita mahkota kehidupan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dia berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, jadi bukan hanya kita saat ini yang dianiaya Bapak Ibu. Ya, bahkan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya telah dianiaya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika ke-11 murid Tuhan Yesus, ya, mereka dianiaya dalam memberitakan firman Tuhan. Bahkan Petrus, Yohanes, bayangkan itu Bapak Ibu. Petrus itu dia mati disalib dan kepalanya dibawa. Ya. Jadi tidak ada hal yang mulus, yang mudah untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib kita. Kita harus menderita Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi ini itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu, ya, sudah dinubuatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengikut Tuhan, engkau pasti akan dianiaya, engkau pasti akan difitnah, engkau pasti akan dicaci maki, engkau akan ditinggalkan. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah takut saudaraku, bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan saya dan saudara. Katakan amin. Ya. Jangan pernah takut dengan situasi apapun. Saya mau katakan, ya, tubuh Anda boleh hancur, dihancurkan, ya, tetapi roh Anda ada bersama Tuhan. Alkitab boleh dibakar, gereja boleh dibakar Bapak Ibu, tetapi kebenaran firman Allah selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.